Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini pada tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah. Mudah-mudahan serangkaian amalan yang kita lakukan pada hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala 12 syahran. Jadi ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Kemudian satu riwayat dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-sanah 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyah, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Ada 3 bulan haram yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi ini 3 bulan haram yang berturut-turut. Wa Rajab mudharrun ladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Sedangkan bulan Rajab nyelip di antara Jumadi dan bulan Sya'ban. Di Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awwal, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat dan hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, memulai awal tahun Hijriyah membukanya dengan bulan haram. Di mana bulan haram ini kita wajib, di antara juga bulan-bulan lainnya, ada penekanan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan dan memenuhinya dengan ibadah-ibadah. Kemarin kita menutup tahun atau bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 dalam hitungan bulan-bulan Hijriyah, dengan serangkaian amal ibadah. Yang pertama adalah saum di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari pertama sampai dengan hari ke-9. Bahkan saum yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dapat menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini saum Arafah. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan ibadah umrah dan ibadah haji. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diikuti oleh Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ibadah berkurban. Maka ini adalah penutupan tahun yang Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita ibadah-ibadah dan melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa
beliau pun Rasulullah SAW memuliakan bulan Muharram. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, lantas melihat orang-orang Yahudi, mereka berpuasa Asyura di tanggal 10 bulan Muharram. Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10? Lantas mereka menjawab, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menyelamatkan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun. Kalau Fir'aun jangan alaihissalam. Dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Lantas Rasulullah SAW menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu bangsa Quraisy, di mana Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat lainnya berasal dari Bani Quraisy, terbiasa untuk melakukan ibadah puasa menurut mereka pada waktu itu di tanggal 10 bulan Muharram. Kalau al-Yahud berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram karena mereka meyakini ini adalah keutamaan Nabi Musa alaihissalam diselamatkannya dari cengkraman Fir'aun. An-Nasara berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram karena mereka mengikuti al-Yahud. Musyrikin Quraisy berpuasa pula di tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi ibadah mereka ibadah untuk mengagungkan wathaniyah, berhala-berhala yang mereka sembah. Padahal ini adalah sebuah budaya yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal tersebut menyelamatkan, menciptakan, memuliakan atau menjadikan bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rangkaian ibadah. Maka Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, beliau SAW sebelum diutus diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau pun terbiasa melakukan saum di tanggal 10 bulan Muharram. Lantas ketika ada perintah diwajibkannya berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, maka puasa di tanggal 10 Asyura bukan menjadi kewajiban bagi Rasulullah SAW. Karena beliau langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-maktubah ba'da al-fariidah qiyamul lail. Sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat qiyamul lail. Maka bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dengan banyak melakukan ketaatan. Kemudian ada satu kaum yang memuliakan bulan Muharram ini dengan sebuah ibadah yang tidak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kematian Husain. Karena kematian Husain. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, seandainya tidak memberatkan, berpuasalah kalian untuk menyelisihi orang-orang Yahudi pada tanggal Tasu'ah, tanggal 9 di bulan Muharram. Dan tidak mengapa menurut para ulama, ketika kita berat untuk melaksanakan puasa di tanggal 9, tanggal 10 biasanya kita melaksanakan puasa di bulan Muharram. Artinya tidak makruh. Karena
banyak yang berpendapat bahwa penyelisihan kita kepada orang-orang Yahudi kita tambahkan 1 hari sebelum tanggal 10 Muharram. Para ulama mengatakan bahwa bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan pada tanggal 9 Muharram, maka sebaiknya kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan ini tidak benar. Maka kita ingat bahwa peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini dan penetapan tahun Hijriyah ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal, di awal-awal bulan Rabiul Awal, dan perjalanan hijrah beliau SAW telah dipersiapkan selama 4 bulan. Setelah beliau melakukan dakwah ke Taif, karena pada waktu itu umur beliau sekitar umur 50 tahunan, orang-orang Quraisy banyak melakukan penyiksaan selain kepada Rasulullah SAW dan keluarga beliau, juga kepada para sahabat. Lantas Rasulullah SAW pergi ke daerah Taif. Taif ini daerah Yaman, Pak. Taif daerah Yaman, cuma karena ada pembaharuan teritori, jadi Taif masuk ke daerah Saudi. Ketika beliau SAW berdakwah ke sana, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam sejarah, beliau mendapatkan timbukan batu, hinaan, dibilang orang gila, tukang sihir, sampai-sampai bersikap. Kalau kita ingat peristiwa ini, Rasulullah SAW ditawarkan oleh Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, seandainya engkau izinkan aku untuk membalikkan gunung ini kepada mereka, maka akan aku kembalikan. Tetapi Rasulullah SAW membalasnya dengan doa. Kemudian beliau SAW ketika ditolak oleh penduduk Taif, kembali ke Makkah. Pada peristiwa haji, umur beliau 53 tahun. Beberapa kabilah ditanya langsung oleh Rasulullah SAW. Ada kurang lebih 15 kabilah. Siapa di antara kalian yang menerimaku untuk berdakwah ke daerahnya? Jadi berat ya. Tidak seperti kita sekarang, sangat mudah sekali untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya sedih juga kita ketika melihat masjid yang indah seperti ini, kalau tidak mampu. Rasulullah SAW tidak bisa membangun sebuah peradaban di Makkah pada waktu itu. Setelah 13 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi. Lantas beliau bertanya kepada para kabilah yang datang, kurang lebih 15 kabilah, siapa di antara kalian yang mau menerimaku, kata Rasulullah SAW. Karena Quraisy waktu itu yang menguasai Makkah telah mengusirku dari daerah ini. Lantas kaum Ansar, satu kaum dari Madinah, seperti memberikan lampu kuning kepada Rasulullah SAW. Maka beliau SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk pergi ke Madinah. Karena Mus'ab bin Umair adalah orang yang paling tahu Madinah. Jadi mungkin Mus'ab bin Umair suka berdagang, suka safar, ini ke daerah Madinah. Maka Mus'ab bin Umair paling tahu daerah Madinah. Diutuslah oleh beliau SAW Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah. Maka terbangunlah satu komunitas yang menerima Rasulullah SAW. Ketika menjelang beberapa bulan ingin hijrahnya Rasulullah SAW, beliau SAW mengabarkan kepada Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena tekanan dakwah di Makkah pada waktu itu sudah mencapai tingkat akut-akutnya. Lantas Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah sampai perintah untuk hijrah. Aku ingin hijrah, kata Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tahan sebentar, sampai perintah itu betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Rasulullah SAW berbicara demikian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah mulai mengatur strategi. Dari mulai menyiapkan kendaraan, mempersiapkan seseorang yang terbiasa menggembala kambing, menyiapkan keluarganya, anak-anaknya untuk ditinggalkan, dan berharap yang menemani beliau ketika datang perintah hijrah adalah dirinya. Maka dalam peristiwa hijrah ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah ketulusan persahabatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka 4 bulan kemudian setelah kabar disampaikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW di siang hari keluar menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melalui pintu belakang. Dan ketika beliau masuk rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masih ada anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keluarkan siapapun orang di rumah ini, kata Rasulullah SAW. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan, mereka anak-anakku ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Termasuk Aisyah dan Abdullah serta Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lantas Rasulullah SAW menyampaikan, telah datang perintah untuk hijrah. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku gak pernah melihat orang yang nangis bahagia kecuali setelah melihat ayahku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis pada waktu itu. Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan as-suhbah, teman ini. Maka ini berarti kalau menurut kita ini menyerahkan nyawa, Pak. Karena nemenin orang yang mau dibunuh oleh kaum Quraisy. Ini menyerahkan nyawa. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena ketulusan suhbahnya, ketulusan persahabatannya, beliau menangis bahagia. Maka mulai pada hari itu Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan Aisyah, Asma dan Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk kepergian ayahandanya menemani Rasulullah SAW. Sampai Aisyah mengatakan, aku dengan Asma menyiapkan sufroh. Sufroh ini seperti alas makan yang di dalamnya terisi perbekalan Rasulullah SAW ketika hijrah. Mereka yang menyiapkan, digantungkan di atas kendaraan, atas untanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW. Maka ini adalah ketulusan persahabatan. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, kenapa kau setiap jalan kau mendahului itu Abu Bakar As-Siddiq? Bukankah kalau nanti ada bahaya, engkau yang akan kena duluan? Abu Bakar mengatakan, iya, justru aku akan membersihkan bahaya itu dari dunia. Karena cintanya kepada Abu Bakar As-Siddiq dan cinta Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika perang Uhud, kita melihat sedikit, ketika perang Uhud tersisa beberapa orang sahabat mengawal Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang melihat orang-orang kafir sudah ada di hadapan Rasulullah SAW,
maju terus, tapi Rasul menahannya. Jangan kau, maju yang lain. Ketika yang lain mati, Abu Bakar sudah pengen maju lagi. Jangan kau, maju yang lain. Terus seperti itu sampai kaum muslimin mendapatkan kekalahan karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Lantas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana yang kita tahu, memerintahkan penggembala kambing-kambingnya untuk menutupi jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah. Jadi kalau dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil juga, motor juga nggak ada, jejak kaki dan kendaraan pada saat itu himar atau unta terlihat betul di padang pasir, akan tetapi bisa dihapus. Kalau menghapus kita dengan jalan mundur, ketahuan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memerintahkan penggembala kambing-kambingnya untuk berjalan mengembala kambingnya setelah beliau SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melalui jalan tersebut. Ada satu penunjuk arah. Orang yang tahu jalan yang tidak biasa dilalui orang yang safar dari Makkah ke Madinah. Seorang ini orang kafir, tapi beliau amanah. Wallahu a'lam bishawab, apakah di penghujung hidupnya masuk Islam atau tidak. Tapi beliau disewa oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menunjukkan jalan ke Madinah, di jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang untuk safar ke Madinah. Maka yang kedua pelajaran dari hijrahnya Rasulullah SAW adalah setiap kita melakukan apapun, rencanakan. Jangan tanpa perencanaan. Kita mau ngapain tahun ini? Kita mau ngapain mengucapkan selamat di tahun 1441 Hijriah? Memperbaiki amal, mengurangi dosa, rencanakan. Kita ingin membangun keluarga kita, keluarga hijrah, rencanakan. Jangan hidup kita hari demi hari berlalu tidak ada perencanaan sama sekali, dan yang lebih fatal adalah tidak ada sedikit pun perencanaan ibadah dalam hidup kita. Maka rencanakan, sebagaimana Rasulullah SAW merencanakan perjalanan hijrah beliau ke Madinah. Lantas suhbahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memasuki satu goa yang itu kaki-kaki orang kafir Quraisy sudah dilihat oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menangis. Menangisnya kalau dia yang ketahuan tidak masalah. Menangisnya orang yang sedang dijaganya. Maka Abu Bakar mengatakan, seandainya satu orang saja melihat ke bawah kakinya, maka mereka akan mengetahui persembunyian. Sampai dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menahan satu binatang yang khawatir ditakutkan terkena kepada Rasulullah SAW. Pada saat orang-orang kafir memasuki gua tersebut, Rasulullah SAW menguatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Bahkan Rasulullah SAW menguatkan, apa yang kau takutkan oleh Abu Bakar? Dua orang, dan Allah tsalithuhuma, Allah adalah yang ketiga dari mereka. Maka ini menandakan bukti bahwa kecintaan persahabatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah cinta seorang sahabat yang sejati, yang tidak ada di film-film. Ini adalah cinta seorang sahabat yang sejati. Kemudian yang bisa kita ambil dari hijrahnya beliau SAW adalah pengorbanan.
ketika kita niatkan di tahun ini kita hijrah, karena asal arti dari hijrah adalah meninggalkan, dan inti dari hijrah adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada pengorbanan. Jangan ragu. Ibadah kurban yang baru saja kita lalui kemarin, Rasulullah SAW mencontohkan sambillah, kita ucapkan bismillah, Allahu Akbar, jangan ragu, potong, selesai. Jangan ragu, potong segera, karena ini pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin hijrah, yang esensi dari hijrah itu adalah meninggalkan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu bentuk keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jangan ragu memerintahkan anak kita untuk salat. Jangan ragu memerintahkan istri kita untuk menutup rambutnya. Jangan ragu memerintahkan istri kita untuk keluar dari pekerjaannya yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Jangan ragu menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah Islam. Jangan ragu untuk kita keluar dari lingkungan pekerjaan yang makan wakar. Jangan ragu. Harus ada pengorbanan. Dan ini inti dari pelajaran hijrah. Rasulullah SAW sebelum meninggalkan Makkah mengatakan, ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa tanah ini adalah tanah yang aku cintai. Tapi Engkau pun tahu bahwa mereka mengusirku. Mereka kaum Quraisy mengusir Rasulullah SAW, tanah kelahirannya, yang itu kita berat untuk meninggalkan. Kenapa ada budaya mudik sampai sekarang? Karena kita tidak bisa melupakan tanah kelahiran kita, tanah di mana kita dibesarkan. Rasulullah SAW usia 53 tahun diperintahkan untuk meninggalkan tanah itu. Maka dia berkata SAW, Engkau Maha tahu ya Allah, aku mencintai tanah ini. Dan Engkau pun Maha tahu ya Allah, mereka telah mengusirku dari tanah yang aku cintai. Harus ada pengorbanan untuk melepaskan keluarga kita dari api neraka. Jangan ragu. Bahkan ketika ada satu helai rambut dari istri kita terlihat sebelum dia keluar rumah, tarik Pak, tarik. Inilah hijrah yang sebenarnya. Bukan hijrah ini pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, dari satu apartemen ke apartemen lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu ibu kota ke ibu kota lain. Ya, maksudnya apa? Kota ke kota lain. Ya. Inilah maksud dari hijrah. Pengorbanan, ada yang harus kita korbankan, yang kita buktikan pengorbanan itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak berani untuk matikan TV, yang itu ada acara-acara yang tidak pantas untuk ditonton oleh keluarga kita, jangan mengatakan bahwa tahun ini kita akan hijrah. Kalau kita tidak berani meninggalkan kasur yang sepertinya semalam baru diganti untuk berangkat sholat subuh, jangan mengatakan kalau tahun ini kita akan hijrah. Kalau kita tidak berani mengeluarkan harta haram yang ada di tabungan-tabungan kita, jangan mengatakan bahwa tahun ini kita akan hijrah. Tidak ada pertanyaan, Pak Ustaz, bagaimana dengan bunga haram? Bapak bertanya bermaksud untuk menghalalkan bunga. Sama Pak, Bapak ketemu saya lagi, saya akan katakan haram. Pak Ustaz, kalau bulan ini bagaimana? Bunga masih halal apa haram? Haram Pak. Kalau niat mau hijrah, tinggalkan itu, jangan ragu-ragu, jangan ditengok. Ya kalau 100.000 haram Pak Ustaz, ini masalahnya di atas 10 juta di bulan ini. Haram Pak. Pindahkan deposito kita dari yang haram ke bagian hasil yang halal. Jangan katakan kita mau hijrah, membebaskan keluarga kita dari harta haram, kalau kita masih ragu-ragu untuk berkorban hijrah dari harta haram ke harta yang halal. Dan Rasulullah SAW
ketika sampai ke Madinah. Ini pelajaran yang ketiga. Bangunan pertama yang beliau sallallahu alaihi wasallam bangun dan para sahabat adalah sebuah masjid. Masjid adalah pusat peradaban Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika humul muhtadun." Yang memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Ini bukan dewan kemakmuran masjid. Dalam ayat ini yang memakmurkan masjid-masjid Allah siapa? Man amana billah, yang beriman kepada Allah. Wal yawmil akhir, dia beriman kepada hari akhir. Wa aqama shalah, dan menegakkan salat, wa ata zakat, menunaikan zakat. Maka pusat peradaban yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW, sebuah bangunan yang kokoh, adalah sebuah masjid yang sampai saat ini masih makmur. Masjid itu di mana? Di Madinah. Jadikan masjid ini pusat peradaban masyarakat kita. Jangan larang anak-anak kecil main di masjid, karena mereka akan cari tempat main di tempat lain. Kalau kita terganggu sama anak-anak yang waktu sholat berisik, jangan marahin anaknya, marahin bapaknya. Pak, kalau anaknya belum bisa dilarang, belum bisa sholat, jangan dibawa ke masjid. Kadang-kadang semangat hijrah kita salah kaprah. Banyak jamaah yang tidak membawa anak laki-lakinya ke masjid, saking tuh bapak semangat pengen hijrah, anak perempuannya dibawa ke masjid, sholat sambil dia. Ini nggak boleh, Pak. Anak perempuan mah di rumah. Kalau mau ke masjid, ikut sama ibunya. Seandainya di masjid itu menyediakan musola untuk perempuan. Kalau di masjid itu tidak ada musola untuk perempuan, jangan dibawa perempuan ke masjid. Jadi yang memakmurkan masjid Allah ini, man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan keimanan ini harus ditanamkan sejak kecil. Maka anak-anak para sahabat, anak-anak para mujahidin, bahkan Rasulullah SAW menyiapkan barisan mujahidin sebelum mereka berangkat untuk jihad fisabilillah di masjid. Di absen sama Rasulullah SAW. Di mana, Pak? Di masjid, di pelataran masjid. Jadi masjid itu betul-betul pusat peradaban umat. Di Eropa sekarang, beberapa masjid pusat peradaban umat Islam pada saat itu berubah menjadi gereja, dan tidak sedikit yang tetap kosong saja, hanya menjadi museum, gak ada beribadah. Tapi bangunan itu masih jelas itulah masjid. Bayangkan, Pak, orang-orang Islam hampir menguasai dunia, tapi mereka menguasai dunia, menyuburkan dunia dengan peradaban masjid. Jadi di sini adalah pusat peradaban umat, Pak. Buat orang nyaman di masjid ini. Buat apa saja yang buat anak-anak nyaman di masjid ini. Kalau kita terganggu dengan anak-anak yang lalu lalang ketika kita sholat, berikan mereka fasilitas yang membuat mereka betah. Anak muda sekarang mencari kafe-kafe, Pak. Dan mereka otomatis kalau ke kafe membawa pacarnya. Ngapain mereka ke kafe? Bukan hanya untuk minum air putih, Pak. Kalau air putih di masjid juga dapat, kan begitu. Mereka mencari wifi gratis. Maka sediakan di masjid ini sekarang wifi gratis. Loh, Ustaz, nanti mereka buka situs-situs yang gak benar, bawa pacar aja diomelin, Pak, masjid. Kalau ke kafe bebas. Jadi mungkin anak-anak muda kita, mana yang anak muda? Coba angkat tangan. Lalu cuma saya doang yang banyak angkat tangan. Mau bapak berdua berarti kita, Pak, ya? Iya. Selebihnya kemana anak muda kita? Karena semalam sudah asik di kafe, bukan asik di masjid. Kalau mereka sampai
ketiduran di masjid, dibanguninnya gampang Pak. Kalau mereka pada telanjang di kafe, mereka tidur di jalanan, mereka asik memasang spanduk-spanduk bahwa ini geng motor ini geng motor Depok, ini geng motor Bogor, pergi ke atas puncak sana untuk mencari apa? Jamu makan saja, pulang lagi, sholatnya bagaimana? Karena kita tidak menyediakan fasilitas buat mereka. Wajib disiapkan Pak. WiFi gratis. Kalau perlu nama WiFi-nya, anak muda silakan datang. Passwordnya apa? Silakan Bapak cari passwordnya apa yang menunjukkan dia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah pusat peradaban yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak bertanya, saya datang ke sini ke Madinah, nanti saya tinggal di mana? Tidak. Masih di atas untanya beliau. Perbekalannya itu masih di atas untanya. Dan Rasul tidak bertanya, dia ada kontrakan yang kosong kan? Rasul memerintahkan para sahabatnya, dirikan masjid. Kenapa kita umat Islam terbelakang saat ini? Jauh daripada apa? Masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika masjid ditinggalkan, langsung beliau radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Ya, masyaallah muslimin, warisan Rasulullah SAW dibagikan di masjid. Yang lagi pada dagang, yang pada mau beli belanjaan, langsung warisan ini dibagikan di masjid. Buru-buru kabur dari pasar, berbangun semua pada masjid. Pas nyampe masjid, marah sama Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ini apa yang antum maksud warisan dibagiin nih? Bukan. Kalau ulama adalah pewaris para nabi, maka orang-orang yang berilmu sedang membagikan warisan dari Rasulullah SAW. Kalau masjid sepi, jangankan pengajian Pak, waktu sholat ditutup. Sehabis sholat buru-buru deh, mana mudah-mudahan bukan di sini. Sehabis sholat deh kayak buru-buru kunci, apa dikunci Pak? Masih banyak musafir yang pengen sholat. Ambil air Pak Ustaz takut bilang. Karena jauhnya dari peradaban masjid. Jauhnya dari peradaban masjid. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah SAW. Beliau setelah membangun masjid, mendirikan masjid sebagai pusat peradaban, beliau membangun pribadi-pribadi yang akan membangun sebuah peradaban. Kita ingat masjidnya Rasulullah SAW, tidak ada atapnya. Bahkan disampaikan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, hujan. Itu tanahnya itu Pak sampai nempel di mana? Di pipi. Akhirnya disunahkan ketika hujan antara maghrib dengan isya, 4 ulama sepakat untuk dijamak. Ini sunnah. Kalau maghrib dan isya hujan deras, boleh dijamak, tapi jangan dikosor Pak. Karena kosor syaratnya cuma satu, kita dalam perjalanan. Ya, makanya di masjid kita sudah mulai mensiapkan sunnah ini. Sampai tamu yang datang pada saat kita musim hujan, alhamdulillah Pak, di pertemuan kemarin saya sampaikan, Bogor belum hujan-hujan, beberapa kali kita sudah diguyur hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hujan, kita jamak, tamu yang datang bingung, waduh ini aliran apa lagi gitu kan? Setelah salat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mufimis salat berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi kita speakernya tidak kita keluarkan, cukup jamaah di masjid saja. Ya, khawatir nanti masjid-masjid sekitar, wah ini udah mulai lagi nih aliran sesat yang dibawa Ustaz Fulan. Silakan dibuka. Tempat mazhab sepakat bahwa ketika maghrib dan isya ini boleh dijamak. Tapi kita lihat dulu Pak, kalau imamnya menjamak sholat maghrib dan isya, kita boleh menjamak. Kalau imamnya tidak menjamak, boleh kita kasih tahu, ya Imam, di luar hujan deras.
Kalau imamnya sepakat, maka kita ikut menjamak. Tapi kalau imamnya tidak sepakat, maka kita tidak boleh menjamak. Karena al-imam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam sudah kita gak dengerin, maka jamaah kita bubar. Jadi jamaknya sholat isya itu ketika imam pun menjamak sholat. Dan hanya bagi yang sholat di masjid saja. Kalau kita sholat di rumah, mau hujan, petir gede, geluduk, itu tak boleh dijamak, karena kita sholatnya di rumah. Maka satu riwayat mengatakan Rasulullah SAW ketika sholat ada tanah yang nempel karena kecipratan air hujan, beliau sedang sujud. Kebayang bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Ini masjid masih tanah. Ja'a Arabi, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan seorang Arab Badui datang ke masjid dan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang bermajlis, sedang duduk-duduk di masjid. Itu orang Arab Badui datang langsung membawa kita ke masjid. Dia kencing di pojok masjid, Pak. Dia kencing di pojok masjid. Lihat yang Rasulullah SAW bangun adalah peradaban pribadi-pribadinya selain peradaban masjid. Itu sahabat udah diangkat. Penggelarnya sabar. Biar dulu sampai dia menyelesaikan kencingnya. Hikmahnya apa? Kalau waktu itu diteriakin, mungkin dia lari sambil kencing kan? Akhirnya air kencingnya kemana-mana tuh, gitu. Tapi kalau udah karpet begini, apa saya lakukan Cina, apa masih kencing juga di sini kan? Karena itu waktu itu tanah, dan Rasulullah SAW membangunkan peradaban sabar kepada para sahabat. Sabar. Setelah selesai, dia menyelesaikan hajatnya. Rasulullah SAW memerintahkan satu orang untuk mengambil air. Udah selesai disiram aja. Ada ini tanah. Udah dikasih air beres. Tapi orang Arab Badui melihat akhlaknya Rasulullah SAW. Kayaknya nih yang orang itu cuma Rasulullah SAW aja. Ini kalian ini bukan orang katanya begitu. Kalau saya salah menunjuk, Pak. Kalian ini bukan orang. Kenapa? Karena melihat berliannya akhlak Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membangun peradaban para sahabat. Dari sahabat inilah Al-Quds Palestina terbebaskan. Seperti di dunia dikuasai oleh orang-orang Islam. Hampir kekhilafahan ini, bahkan sebagian sejarawan Indonesia mengatakan bahwa kita masuknya Islam ke Samudra Pasai itu di era kepemimpinan khilafah para sahabat, bukan tabi'in atau tabi'ut. Ini silakan diteliti. Masuknya Islam ke Indonesia itu di zaman para sahabat, Pak. Sampai membuat Islam ini, raja-raja di Indonesia tunduk kepada satu kalimat la ilaha illallah. Bersatulah Nusantara ini. Karena raja nggak mau, Pak, disatukan teritorinya, nggak mau. Raja nggak mau disatukan teritorinya. Jangan raja, kadang-kadang ada ketua DKM nggak mau rapat sama ketua DKM lain, Pak. Kita mau sholat id di mana nih? Kayaknya lapangan ini lebih dekat ke masjid dia atau masjid Al-Ihsan nih? Ya kalau dekat ke dua-duanya kabung, Pak. Jangan kabung lah, kita cari lapangan lain aja. Bagaimana raja, Pak? Bagaimana raja? Gak mau dia disatuin teritorinya. Yang membuat mereka bersatu adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat itu yang membuat raja-raja di Indonesia bersatu. Sampai raja di Maluku. Di Maluku. Dari Aceh sampai Maluku bersatu atas kalimat la ilaha illallah. Maka ketika Aceh mendapatkan musibah tsunami pada waktu itu, kaum muslimin dari Sulawesi dan Maluku itu langsung berangkat naik pesawat ke Aceh. Karena ini ada rasa persatuan, dan persatuan itu persatuan Islam. Maka negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa terwujud persatuannya
karena la ilaha illallah. Silakan dibuka di pembukaan UUD 1945 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sampai sekarang belum dirubah dan didorong oleh keinginan lu. Kemerdekaan itu ada pada kita. Ini barulah. Maka Rasulullah SAW membangun peradaban manusia. Manusia yang akan membangun sebuah peradaban Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, dua syaratnya, kan? Amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari atas langit maupun dari bawah perut bumi. Dibukakan pintu keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya juga dua, aman wa taqwa. Nah, inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ketika Abdurrahman bin Auf, ekonom Islam pertama di dunia, Abdurrahman bin Auf diminta oleh kaum Ansar, ya Abdurrahman, sampai-sampai ada yang menawarkan istrinya. Saya punya istri 3. Mana yang paling cantik, silakan nikahi sama kamu. Sahabat ini juga mungkin tahu pada ditawarin Abdurrahman gitu kan. Abdurrahman bin Auf, yang ditawarin bukan kita, Abdurrahman bin Auf. Saya punya rumah, saya punya harta, saya punya ini, saya punya itu. Abdurrahman bin Auf tidak menerima tawaran itu semua. Dan beliau hanya berkata, "Dunia rasul, tunjukkan aku pasar." Yang dia telah dibangun adatnya oleh Rasulullah SAW tidak bergantung kepada muslim lainnya, walaupun muslim lainnya sudah menawarkan ribuan bantuan. Karena peradaban dibangun oleh Rasulullah SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kadang-kadang kita di Indonesia suka salah menerjemahkan. Akhirnya kalau kita mau nyomot, ambil aja dari atas. Ini juga salah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah dibangun peradabannya oleh Rasulullah SAW. Jadi penawaran tadi ditolak oleh beliau radhiyallahu anhu. Beliau hanya meminta, tunjukkan aku pasar. Sahabat Rasulullah SAW ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, kematian beliau SAW guncang. Lantas seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang melihat Umar bin Khattab pada waktu kematian Rasulullah SAW guncang sampai mengeluarkan pedangnya. Ada yang berani ngomong bahwa Muhammad telah wafat, akan aku pegang. Karena guncang pada saat itu kematian beliau SAW. Sampai pedang itu dibawa di jalan, Pak, sampai ke rumah Rasulullah SAW. Kalau ada yang berani ngomong lagi Muhammad telah wafat, selesai pada waktu itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat para sahabat Rasulullah SAW guncang, langsung berdiri mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Langsung Abu Bakar melantunkan sebuah ayat dalam surah Al-Imran 144, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil in khalaqtum ala aqabikum." Dan tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang utusan. Telah berlalu utusan-utusan Allah sebelum beliau. Apa iman? Apakah ketika Muhammad telah mati, atau qutil, atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali kafir?
Umar bin Khattab yang mendengar ayat itu dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, seperti ayat itu baru turun pada hari itu. Ada kekuatan iman, kekuatan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dipersembahkan kepada manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah, tidak boleh meminta kepada Rasulullah SAW. Kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Karena beliau yang menyampaikan bahwa dia adalah manusia utusannya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan persembahkanlah persembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dibangun oleh Rasulullah SAW selain bangunan masjid adalah sebuah pribadi-pribadi yang akan membangun sebuah peradaban. Maka ini adalah tugas kita. Dan yang terakhir, jadikan madrasah, sekolah anak-anak kita dekat dengan masjid. Kalau susah mencarinya, carikan sekolah anak-anak kita yang di dalamnya ada masjid. Karena Rasulullah SAW menjadikan pusat pendidikan pun di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, fadlul 'alimi 'alal 'alim. Fadilah orang yang berilmu dibanding dengan orang biasa yang beribadah. Orang berilmu beribadah dan orang yang tidak berilmu beribadah. Kafadlil qamari lailatal badr ala sa'iril kawakib. Seperti cahaya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang lain di sekitar. Artinya menyinari sekali. Maka peradaban ilmu dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka kita beribadah, kita beramal, kita melakukan segala hal dengan ilmu. Maka inilah pelajaran yang kita bisa petik dari hijrahnya beliau SAW. Maka niatkan tahun ini adalah momentum yang tepat untuk kita melakukan hijrah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketaatan kepada Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang menanyakan atau ditambahkan, silakan. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sekitar 15 menit. Bagi yang ingin berhijrah silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, itu sebelum tahun hijrah 1491 itu, jadi kita memakai apa gitu? Karena tahun Masehi kan udah 2019 sekarang kan. Jadi selama ini waktu itu dipakai apa gitu. Nah, itu dua. Kemudian kita lihat juga di Cina itu udah 4.000 berapa itu 4.000 tahunnya. Jadi apakah Islam ini peradabannya ketinggalan gitu? Ya ini hanya dugaan saya aja gitu. Kemudian rencana pemerintah itu menghijrah ke itu apakah betul itu hijrah ke Kalimantan Timur gitu? Oh kita hijrah ya Pak ya? Kita hijrah. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi peradaban Islam ini Pak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak turunnya Nabi Adam alaihissalam. Karena tidak ada satu manusia pun yang lahir kecuali dia juga ala fitrah. Dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah ini adalah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi semenjak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, maka bumi diwarnai oleh peradaban Islam. Ini pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir
orang-orang kafir dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah mulai muncul penyimpangan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam di sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah awal rusul, awal utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di riwayat lain, hadis yang sahih, Nabi Adam alaihissalam pun rasul. Jadi ini masih perbedaan pendapat di antara para ulama dan tidak signifikan. Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana yang kita tahu, sampai anaknya saja tidak ikut dakwahnya. Nabi Nuh sampai sedih, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai pada saat itu ada dua peradaban kafir dan peradaban Islam. Dan kita lihat fakta sejarah orang-orang kafir Quraisy ketika diutus Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Pada waktu peperangan yang dimulai oleh salah sikap sahabat Rasulullah SAW melakukan sebuah pembunuhan di bulan haram. Nah, di bulan haram, padahal waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belum menjadi khalifah. Karena penetapan tahun Hijriah ini dari kapan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi mereka kaum kafir Quraisy telah menyamakan haramnya kita, bulan haramnya kita dengan bulan haramnya mereka. Jadi perhitungan bulan ini sudah ada sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Maka muncullah ayat dalam surah Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah ini adalah kekafiran, kemusyrikan, penyimpangan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Jadi pembunuhan pada saat itu di bulan haram itu lebih ringan daripada fitnah yang terjadi. Maka ini sepakat. Bahkan di beberapa perjanjian disebutkan bahwa tidak ada peperangan di bulan haram. Apa bulan ini? Mereka orang kafir Quraisy tidak bertanya, ya Muhammad, bulan haram kapan aja? Tidak bertanya itu. Bahkan Rasulullah SAW telah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, terbiasa melakukan puasa tanggal 10 bulan Muharram. Nah, artinya perhitungan bulan ini sudah ada ketika Islam diturunkan ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas sekali inna iddatasyhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahkan dari penciptaan langit dan bumi kata Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Nah, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Nah, ini ditetapkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk perhitungan lebih jelas. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perjalanan bulan bergantinya siang malam itu lita'lamuna 'adada sinina wal hisab. Agar kalian tahu perhitungan tahun. Maka dari beberapa hadis Rasulullah SAW dan jelas sekali dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bahwa tahun kita ini tahun Hijriah dimulai pada tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi pada umur beliau pada saat 53 tahun di bulan Rabiul Awal ditetapkan oleh Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun ditambah 2 tahun 12 tahun kurang lebih sekitar 13 tahunan. 13 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau SAW gugur 63 tahun. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin selama 2 tahun. Setelah itu baru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sekitar 13 tahun lebih barulah Umar bin Khattab menetapkan 1 Hijriah. Tapi kapan? Bukan pada saat Khalifah Umar memimpin, pada saat Rasulullah hijrah di bulan tersebut, di tahun tersebut ditetapkan tahun itu sebagai 1 Hijriah. Kalau miladinya, Masehinya itu tahun 622 Masehi. Demikian.
Jadi peradaban Islam dimulai pada tahun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam. Cuma penetapan hitungannya. Jadi kita lebih dulu dari Cina, Pak. Cuma penetapan hitungannya begitu. Seperti misalkan berdirinya masjid pertama kali di Madinah ketika Rasulullah hijrah. Tapi masjid di Madinah sudah ada belum, Pak? Itu masjid Kuba pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan." Masjidan wa tahuran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan atasku bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Adapun berdirinya masjid di Madinah pertama kali pada saat hijrahnya beliau. Tapi masjid di Madinah, tanah Madinah itu masjid semua, Pak. Itu tempat sujud semuanya. Jadi duluan mana? Duluan Madinah itu ada masjid semua itu. Cuma didirikan masjid di Madinah berdirinya pada saat Rasulullah SAW menanamkan fondasi dengan para sahabat. Nah kemudian bagaimana tentang hijrahnya kita nih, Pak? Itu kalau tanyanya sama Pak Cahyo Kumolo, Pak. Ya, secara Islam itu pindah begitu. Kalau ini administrasi, Pak. Contoh misalnya, ini tidak berhubungan dengan ibadah. Contoh, kita ada timer sehabis sholat sunnah, waktunya itu kira-kira 10 menit sehabis adzan baru iqamah. Ini ada nggak pada zaman Rasulullah SAW? Nggak ada. Bahkan para sahabat dikatakan dalam satu riwayat itu tidur di masjid, Pak, tidur-tiduran. Ketika menunggu Rasulullah SAW sudah ada isya, tapi beliau nggak masuk masjid. Sampai beliau bertanya, "Ya Rasulullah, manusia udah pada mau tidur." Justru inilah waktu isya. Jadi yang baik itu bisa dimundurkan, begitu. Nah ini nggak ada timer ini. Kalau timer ini ada waktu itu, kedengeran ke kamar Aisyah radhiyallahu anha, begitu kan? Kapan mereka iqamah? Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya masuk masjid, langsung iqamah, begitu. Nah timer ini bagaimana? Timer ini administrasi, tidak berhubungan dengan sholat kita. Jadi hanya kemudahan. Kan kita suka berdebat, Pak. Kita kapan qomat nih? Pas muadzin mau disuruh qomat. Datang orang yang dia kenal lagi, baru takbir kan? Allah lupa, baru sholat sunnah. Ya udah tungguin dari sholat sunnah. Pas gitu, udah qomat. Pak Lurah datang, Pak. Gak enak akhirnya kan? Tapi kalau ada timer ini, yang masuk masjid, 5 menit lagi, masih ada waktu. Allah Akbar. Enak gitu. Betul kan? Garis ini, Pak, garis saat sholat ini dulu sudah ada belum? Jadi ini tidak. Ini administrasi, tidak ada hubungannya dengan sholat kita. Bahkan para ulama mengatakan ini maslahatul mursal. Ini adalah hal yang sangat baik sekali dilakukan untuk menuju kepada kebaikan. Bahkan ada satu kaidah fikihnya, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apapun yang menjadikan sebuah kewajiban tidak dapat terlaksana kecuali dengan hal itu, maka hal itu menjadi wajib. Kan imam sunnah meniru Rasulullah SAW. Ketika sebelum sholat, seperti imam kita tadi, terus istawu, sawu sufufakum, kan gitu, rahimakumullah, lurus dan rapatkan safnya. Ribet, Pak, kalau nggak ada penggarisnya kalau zaman kita sekarang. Nah pas ada penggaris kayak begini, imam cuma dari mik saja, luruskan, masih garis saja langsung beres. Nah maka ini pun sebuah hal administrasi, tidak ada hubungannya. Karpet bid'ah bukan? Gak ada hubungannya sama ibadah. Bid'ah sisi bahasa iya, gitu. Al-Islam mau beli karpet hijau, maka ada sebelah Masjid Al-Furqan mau beli karpet merah, boleh gak? Boleh. Jadi mau pindah ibu kota ke Sulawesi, ke Sumatera, boleh. Gak ada hubungannya dengan ibadah kita. Tapi mudah-mudahan kan kita berpesan ya yang terbaik lah, gitu kan. Tapi kalau ASN yang pindah kan dapat fasilitas.
mau pindah ke rumah katanya, bocorannya kan begitu. Tapi ini juga kan nggak tahu kapan Pak, nggak tahu kapan. Ya mudah-mudahan Masjid Al-Ihsan tetap makmur kan begitu. Kita hanya berharap seperti itu. Demikian Allah Pak. Ya baik Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas sekali, mungkin kalau masih ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Rasul untuk melaksanakan hijrah menerima perintah itu telah turun untuk hijrah. Apakah dalam itu perintah itu tercantum dalam Al-Quran atau cuma perintah melalui Jibril saja tidak diingin dalam, karena dalam Al-Quran setahu saya hanya cerita bahwa orang itu sudah berjalan, cuma ceritanya aja, cerita hijrahnya, tapi perintahnya itu apakah ada dalam Al-Quran? Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para ahli sejarah menyampaikan melalui hadis Rasulullah SAW. Adapun perjalanan hijrah beliau, nah itu yang tadi dijelaskan dalam ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diabadikan hanya peristiwa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengawal beliau SAW. Adapun perintah hijrah secara sahihatan, hadis yang disampaikan oleh para sahabat melalui hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau siang-siang di tengah siang hari itu pergi ke rumah Abu Bakar, nah ini kisahnya seperti itu. Adapun perjalanan hijrah beliau tidak disampaikan detail dalam Al-Quran. Dari mulai awal hijrah sampai datang ke Madinah, ini kita dapat di hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala